Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang keberuntungan kamu. Hal baik apa yang akan datang di bulan April. Jadi ini untuk collective reading, dimana yang namanya pembacaan untuk banyak orang itu bisa tidak, dan lagi bisa vice versa. This is general reading. Beda sama pick a card, dimana kamu membutuhkan intuisi untuk memilih. Tapi kalau general reading, siapapun yang klik video ini, siapapun yang memutuskan untuk melihat video ini, berarti pesannya untuk kamu. So, perlu diingat yang namanya tarot reading itu harus bisa telah baik-baik. Jadi pesan-pesan yang aku sampaikan ini gak boleh ditelan bulat-bulat, harus diproses dulu, disesuaikan sama keadaan kamu. So, perlu diingat, tapi tetap juga harus clear your energy first. Jadi sebelum gini, kalau misalnya kamu menginginkan sebuah pesan nih untuk kamu, untuk membantu diri kamu, kita juga harus introspeksi diri gitu. Jadi release any negative thoughts, negative thinking, release semua yang membelenggu diri kamu. Untuk kalian yang mau claiming energy healing aja, just sit back, relax, enjoy the video, nonton dari awal sampai akhir agar energi healingnya bisa membantu. Perlu diingat, kalau misalnya mau healing, itu harus tahu dulu apa yang harus di healing. Jadi contoh di bagian ada orang yang anxious atau orang yang cemas, itu berarti kan ada sesuatu yang nge-trigger itu gitu istilahnya. Kamu harus tahu dulu dan harus bisa memaafkan dan menerima, oke, perasaan yang aku terima ini atau apapun yang bikin aku seperti ini, aku harus terima dulu gitu. Jadi ibaratkan semuanya kan dikasih sama yang di atas nih. Kamu merasakan rasa sakit, kamu merasakan anxious, itu kan atas kehendak yang di atas, dan kamu juga minta sama yang di atas untuk oke, I have enough nih gitu, I want to release it, and then aku mau replay sama sesuatu hal yang lebih indah lagi gitu. So niat, segala sesuatu pakai niat, oke? Perlu diingat, banyak banget perlu diingat ya kalau aku ngomongin soal zodiak nanti, cek summarizing, Venus, and very passing, oke? Seperti biasa, aku bakalan starting dari energi kamu dulu, oke? Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God and Goddesses, I will see my ghost so I can speak the truth, give permission and protection to several people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Perlu kamu ingat, tambah lagi. Jadi kalau misalnya collective reading ini kan yang nonton banyak ya. Kalau misalnya kamu memang mau pembacaan disesuaikan sama kehidupan kamu, prediksi-prediksi apa yang akan terjadi sama kamu di tahun ini, kamu bisa personal reading. Jadi kalau yang namanya personal reading itu kamu menginformasikan who you are, kamu tuh siapa, secara energi kamu tuh siapa. Jadi aku tahu, lihat, oh khusus nih energinya seperti ini, jadi aku bacanya tidak seperti yang kayak di YouTube gini kan. YouTube ini kolektif, ada ribuan orang yang aku lihat, jadi only dikhususkan untuk kamu. Dan kalau yang namanya private reading itu pasti aku kasihnya secara private, tidak untuk banyak orang. Okay? Let's start. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like God and Goddesses, see my ghost so I can speak the truth. Give permission and protection to the people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Ada the Fool, ada the Chariot. Just need one more. Kamu orang yang intuitif sebenarnya, fokus sama goal hidup saat ini, lagi fokus untuk bisa mencapai apa yang kamu pengen raih gitu. Kamu sedang menargetkan sesuatu. Ada Ace of Wands sama ada The High Priestess. Kalian orang yang intuitif. Di sini ada energi Taurus, Cancer, Scorpio, Aquarius, terus ada energinya Aries, Leo, Sagittarius. Kalau ada Ace of Wands, so there's a lot of fire. Aku ngelihatnya di sini kamu mempunyai insting yang bagus. You know what to do. Kamu tuh tahu sebenarnya mau ngapain. Ini yang ada di kepala. Kalau kamu mau validasi, ya udah nih, you get your validation.
Jadi lakukan apa yang menurut kamu benar, lakukan apa yang di kepala kamu itu kamu pengen lakuin. Oke, di sini ada the Fool, orang-orang yang secara energi itu sebenarnya naif dan ready for adventure. Jadi kayak kamu mau memulai segala sesuatu yang baru. Di sini energinya, aku ngelihatnya apa yang kamu lakukan dengan ketulusan, but dibarengin sama the High Priestess. You have knowledge, kamu punya istilahnya punya kemampuan untuk bisa memprediksi sesuatu karena kamu punya kepintaran. Di sini harus dibarengin. Jadi langkah yang kamu ambil harus dibarengin sama intuisi. Kalau tidak, istilahnya kamu akan membohongi diri kamu sendiri nantinya gitu. So, kalau mau kamu butuh validasi tentang intuisi atau insting kamu, yes, it's right. Apa yang kamu pikirin bener. So, pertama, saran dulu ya. Tambahin knowledge, tambahin pengetahuan apapun itu. Pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan soal akademik. Social life juga harus ada, spirituality juga harus ada. Every aspek di kehidupan kamu itu kan ada macam-macam ya. Ada finansial, ada spiritual, ada love life, ada lahir batin dan semuanya itu harus ada knowledge-nya di situ. Dan itu akan melindungi kamu ke depannya nanti. Cuman saat ini memang arahnya lagi didorong untuk menuju kesuksesan. So, ini kebanyakan dari kalian juga emang sering nonton tarot. Terus jadi sudah terbiasa untuk bisa melatih intuisi. Cuman di sini karena intuisi kamu sedang naik level, pasti dibarengin sama ujian, right? Sometimes ujiannya bisa secara ambisi ke material things atau ke hal-hal yang berbau godaan-godaan percintaan. Jadi di sini ada awal mula baru yang akan kamu raih. The Chariot itu perjalanannya menuju ke kesuksesan. Aku ngelihatnya di sini juga ada lebih punya percaya diri lagi, keberanian yang luar biasa. Aku lihat dari the Ace of Wands, there's a spark. Jadi anything that you do, apapun yang kamu lakukan, di situ kamu kayak nambahin doa, nambahin gairah, nambahin sparks, like you put magic lah in whatever you do. Jadi entah itu kamu manifestasi, entah itu apapun ya, dari apa yang kamu lakukan, itu akhirnya alam semesta kayak lebih notice gitu. Yang tadinya biasa-biasa aja, apa yang kamu lakukan ntar lebih menyala lagi. Jadi nanti akan lebih dibantu gitu. Energinya saat ini aku melihatnya gini, ada feminine energi yang luar biasa. Cuman karena ada the Chariot di sini, kamu berusaha untuk menyeimbangi. Jadi sisi feminine dan maskulin lagi diseimbangkan. Ada kekuatan dan di sini ada there's a lot of balance. Cuman kalau misalnya dari yang aku lihat ya on the surface, you have a lot of secrets nih di sini. Kamu punya banyak rahasia-rahasia di kehidupan kamu. Jadi gini, saran aku ya, apapun yang kamu lakukan, niatnya itu harus baik. Don't copy anyone. Jangan pernah mengcopy seseorang lain. Untuk istilahnya gini, kamu mencoba buat, kamu nih suka nih sama seseorang, atau kamu kagum sama artis lah atau siapalah, jangan pernah mengcopy, karena ending kamu punya keunikan sendiri-sendiri. Nanti akhirnya, pertama kamu akan membohongi diri sendiri dan kamu akan menutup potensi kamu sendiri karena kamu mencoba untuk copy orang lain. So be yourself di sini. Mau kamu meluapkan apa, ini harus juga tahu soal balance ya, gitu. Jadi mau kamu ngelakuin sesuatu hal yang kreatif, mau kamu lakuin sesuatu yang ke arah pekerjaan dan percintaan, ini harus ada balance semuanya. Okay? Nanti ada dari The Fool sama Ace of Wands. Kalau aku melihat banyak dari kalian yang melakukan ada hobi baru atau ada skill baru yang kamu punya. So aku bakal lihat ya keberuntungan apa yang akan hadir dalam hidup kamu. Dear Spirit Guide, Angel, Even Power, like God, Goddesses, give me permission and protection to sister people.
watch this video. When you have spiritual gift, gini, kalau misal kamu mencoba atau memang sudah menjalani perjalanan spiritual, atau kamu memang istilahnya memilih untuk menjalani spiritual path, istilahnya menjalani itu, apapun itu, harus dibarengin sama balik lagi tadi knowledge dan keseimbangan, karena yang namanya kehidupan itu harus balance semuanya. Kita nggak hanya ke atas aja, kita juga ke samping. Istilahnya kalau for me ya, ke atas itu ke arah kita ke sama yang di atas, tapi kita juga ada social life, dimana itu juga harus ada. Okay? The Spirit Guide, Angel Divine Power, like I think it says, keberuntungan di bulan April untuk yang nonton. Their luck this April, what will happen? Ada Two of Cups, ada Ace of Swords, ada The Hangman, and then the Five of Wands. Aku ngeliat ya, your social life di sini bakalan ada tantangan di social life. Makanya aku bilang ini harus balance semuanya. Kita nggak bisa jadi individualis yang sendiri aja. Walaupun kita nyaman sama loneliness, tapi kita juga membutuhkan orang lain untuk hidup loh, gitu. Terus kalau aku lihat di sini, pertama yang aku lihat jelas adalah nanti ada sebuah pertemuan sama seseorang. You will feel like you find your partner. Kamu bakalan kayak berasa kamu bertemu sama partner hidup kamu. Di sini Two of Cups bisa dalam konotasi percintaan, ketemu sama seseorang yang I love that person nih ternyata, dan dia juga aku mencintai kamu nih, gitu. Atau secara pekerjaan kamu menemukan cerminan fondasi lainnya gitu loh di pekerjaan. But partnership ini adalah kamu ketemu di titik tengah sama seseorang. Jadi you see eye to eye, kamu melihat dari visi misi yang sama seseorang. Dari Two of Cups sendiri ini ada kesetiaan. Kamu akan mendapatkan feeling atau energi, loyalty ternyata seperti ini, kesetiaan ternyata seperti ini. Di April, dari Ace of Swords nanti ada sebuah komunikasi atau ada berita yang ini bisa kamu sudah menunggu berita ini datang, atau memang ada tiba-tiba, karena ini energinya tuh lebih terpecah. Jadi kayak banyak yang nonton ini di grup sini, ini energinya kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang baru nih, komunikasi baru. Yang grup sini kayak emang udah nunggu gitu. Ada sebuah kemenangan dari Ace of Swords sendiri. Istilahnya pertama, tadi kan aku suruh kamu melindungi diri dengan knowledge, dengan pengetahuan. Nanti akan berguna kok gitu. Jadi apa yang kamu serap nih, informasi yang kamu serap, baik itu tentang spirituality, baik itu tentang pesan-pesan dari semesta, baik itu tentang social life, baik itu tentang love life, pengetahuan itu kan jadi skill ya, jadi pelajaran untuk kamu. Itu bukan cuma buat pajangan aja, tapi nanti akan ada bergunanya gitu. Di sini ada The Hangman. Akan ada fase dimana kamu pasrah. Pasrahnya itu kalau aku lihat kamu ketemu istilahnya kan yang tadi aku bilang soal ke atas dan ke samping. Gimana ya gambarnya? Tunggu aku gambarin dulu deh. Like this deh. Ini kan ke atas, hubungan kamu sama yang di atas. Terus ini hubungan sama social life. Di sini kamu akan ada di titik ini. Jadi di titik tengah di mana semuanya balance. Saat semuanya balance, kamu bakalan dapat banyak pesan-pesan dari semesta. Kamu juga bakalan lebih ngeh tentang tanda-tanda made peace between earth and the sky. Jadi istilahnya kamu menjadi orang yang ada, kalau misalnya aku banyak lihat ya, orang-orang tuh di luar sana tuh banyak yang menjalani kehidupan spiritual, entah itu dia ngikutin tren atau apa segala macam, tapi akhirnya punya spiritual ego, jadi egonya jadi semakin besar. Cuman kalau di sini kamu harus bisa
nge-push diri kamu untuk tidak sampai terbang aja di atas, tapi kamu juga tahu di dataran seperti apa, jadi masih nginjek tanah. Paham kan? Jadi nanti kamu ada punya kekuatan untuk itu. And then di sini ada truth that will be revealed. Jadi ada sebuah kebenaran yang akan terungkap. Kalau kebenaran yang akan terungkap, ya untuk ada beberapa itu akan menguntungkan diri kamu, untuk beberapanya yang lagi akan mengejutkan. Terus di sini ada clarity yang jelas. Aku lihat adalah everything that you see, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu mencoba untuk memahami, itu akan lebih jelas lagi. Selain crystal clear lah, kayak kamu ngelihat gelas isinya ada air bening gitu loh, clear semuanya. Dan di sini ada limbo, tapi kamu akan paham di mana yang kamu jalanin kemarin ternyata muter-muter aja ya gitu. Jadi nanti kamu ada tahu problem kamu sendiri di mana yang ternyata ini problemnya sudah terjadi dari dulu, repeating ini lagi, dan akhirnya kamu udah okay, I give up buat trying to control everything deh gitu. When you stop controlling semuanya, saat kamu mencoba untuk menahan diri kamu untuk tidak mengatur yang tidak bisa kamu atur, di situ alam semesta dan yang di atas malah akan membantu kamu gitu. Okay? Dari Five of Wands, di sini ada sebuah kompetisi. Cuman yang aku lihat ini juga social life, akan terdorong ke dalam suatu grup yang mempunyai skill atau keinginan atau apa ini? Passion, driven yang gede banget yang sama kamu. Contoh, kamu suka menjahit nih, kamu akan terdorong ke satu grup yang semuanya suka jahit gitu. Atau kamu suka ngelukis, kamu akan terdorong di satu grup yang semuanya suka art gitu. Jadi bukan hanya skill yang kamu punya aja gitu. Contohnya memang kayak dari tadi yang art itu kan, ngelukis kamu akan ketemu sama seseorang yang bisa patung lah, bisa bikin inilah, bikin itu, bikin musik dan segala macam yang memang berhubungan sama art. Jadi itu adalah pertemuan sama suatu grup atau suatu lingkungan yang memang mempunyai hobi atau mempunyai skill-skill yang mirip sama kamu. Aku bakalan lihat keberuntungan di bulan April. Kita confirm what will happen in the month of April for the people who watch this video. Their luck this month. Ada the Sun, ada the Eight of Cups. Okay, thank you. Okay, di sini ada energi Leo, ada kayak ada energi Virgo, terus ada energinya Pisces. Ini ada yang lagi apa ini? Ada sebuah informasi yang datang ke kamu lumayan besar dan akhirnya menarik diri kamu ke arah, aduh aku harus sendiri dan bertapa. Jadi kan energi petapa ya, tapi di sini aku ngelihatnya mendorong diri kamu untuk bisa lebih ngasah energi solid lagi. Jadi istilahnya di sini menarik diri untuk gaining informasi kalau aku lihat. Cuman keberuntungannya saat kamu sendiri, kamu gak ngerasa lonely karena kamu tahu orang-orang di luar sana supportive. Untuk kalian yang tidak menjalani ke perjalanan spiritual atau tidak menjalani apa ini panggilan spiritual, kamu akan terdorong untuk itu. Karena aku melihat ada spiritual awakening untuk kalian yang masih butuh pelajaran. Karena aku lihat di sini ada nanti akan ngerasa kepala pusing, tapi ini bukan sesuatu hal yang negatif ya, karena ini kayak pembentukan untuk kalau expanding itu apa ya bahasa Indonesianya, ini istilahnya kayak memperbesar kemampuan kamu
untuk skill-skill kamu, ngerti gak sih? Jadi kamu kayak punya skill, punya dari lahir punya kebiasaan, atau contoh ya, kamu punya spiritual gift lah. Nanti gift kamu juga akan lebih keasah lagi, dimana di situ informasi yang datang ke kamu untuk kamu ngapain itu kan akan besar. Like you download something lah, kayak kamu istilahnya kalau kamu komputer, kamu di downloadin sebuah informasi yang gede banget gitu loh, dan itu wah, what is this gitu. Keberuntungannya itu akan bantu kamu untuk naik tangga, naik level. Jadi saat naik level itu dari segi apapun ya, dari segi kehidupan sosial, dari derajat dan segala macam, itu kan akan naik. Nah, dari skill-skill kamu juga akan naik. Nah, di sini tapi juga ada yang ditumpahkan dulu. Jadi pusingnya karena itu. Wah, aku harus naik nih gitu. Dari The Sun di sini ada yang positif. Jadi keberuntungannya aura kamu akan lebih terpancar lagi. Nanti kan banyak orang-orang yang lebih ngedeketin kamu, entah lebih pengen main sama kamu. Cuman balik lagi, ini kan ada keinginan untuk menarik diri. Jadi kenapa kamu ada aku pengen keluar, aku pengen masuk, istilahnya kayak gitu. Karena di sini kita harus temuin titik tengah, dimana yang aku bilang itu ada fase kamu juga harus serving for others. Contoh kayak ada orang yang mau curhat sama kamu, mau hangout sama kamu, go out there gitu. Kalau ada yang membutuhkan, kamu juga harus siap. Tapi kamu juga harus siap untuk nahan itu. Gak selalu kita mesti giving to others. Jadi harus create space juga untuk diri kamu sendiri. Keberuntungan lainnya adalah pekerjaan ini akan lebih enak lagi. Kamu yang bekerja nanti akan ada yang ngebantu. Financially is going to be okay. Di sini ada sebuah kestabilan. Ini kebanyakan dari kalian ada pembelajaran. Aku ngelihatnya itu apa ini, dari entah ini dari guidance, bisa ada seorang guru, kamu ketemu guru, atau kamu bertemu sama seseorang yang istilahnya balik lagi tadi aku bilang mempunyai satu grup itu kayak mempunyai keinginan atau sesuatu hobi yang sama kamu, dan di situ banyak yang ngebantu gitu untuk bisa nge-push kamu menemukan titik tengah. And then dari The Sun, kita balik ke Sun lagi ya. Kan auranya lebih terpancar nih, kayak lebih glowing lah istilahnya. Bayangkan kamu lampu nih, pasti kan di situ kayak akan menarik ada yang laron lah kayak gitu kan. Jadi istilahnya kamu terang pasti akan menarik orang-orang yang membutuhkan sebuah penerangan. Tapi harus tahu filter gitu. Kita nggak bisa semua accepting energi negatif yang datang ke kita. Jadi kita juga harus bisa milih-milih. Karena kenapa ada di Eropa di sini kan dia mengkotakkan whatever in this yang di kepalanya. Nah, apa yang kamu punya nggak semuanya harus di-share loh gitu. Jadi kamu juga harus keep it to yourself gitu. Cuman yang aku lihat jelas adalah tadi pertemuan sama seseorang partner. Seseorang bisa kamu akan bertemu pasangan di keberuntungannya, tapi juga di pekerjaan akan lebih ringan lagi, lebih balance lagi. Tantangannya ini about your spirituality, dimana yang namanya kamu mau naik level pasti ada tantangannya, dan setiap orang tantangannya beda-beda. Ada yang tantangannya tentang uang, ada yang tantangannya tentang cinta, ada yang tantangannya tentang seksual, ada yang tantangannya tentang ego. Ini yang hati-hati kebanyakan karena ego. Spiritual ego itu bahaya. Kalau misalnya kamu ngerasa paling bener, ngerasa paling tahu, it means you don't know anything. Kayak gitu aja konsepnya gitu, oke? Oke. Di sini aku bakalan confirm lagi tentang keberuntungan di bulan April. There's spirit guide, angel, divine power, like I think it says. I'm gonna say my ghost can speak the truth. Tell me what happened to the people who watch this video. Their luck this April. Oke, di sini juga ada yang kalau third eye-nya belum terbuka, nanti ada sebuah kayak sentilan agar third eye-nya terbuka. Nanti dimana insting kamu yang tadinya nggak biasa pakai insting akan lebih jelas lagi. Ini kayak bakalan di depan mata. Oke.
Ada freedom, ada kebebasan. Okay, thank you. Okay, there's romance of course. Nanti ada yang membantu kamu untuk ke arah percintaan juga. Ini ada Five of Wands lagi. Jangan sampai ego kamu malah akan memecah sebuah pertemanan atau sebuah social circle. Dari Five of Wands juga nih ngomongin kompetisi. Kalau mau kompetisi it's okay, but kompetisi itu harus healthy, harus sehat. Okay? Di sini juga pesannya dari Three of Wands. Kemungkinan yang jauh akan dekat. Jadi keberuntungannya apapun yang jauh ya. Kalau misalnya konsepnya yang jauh itu ada yang hubungannya tentang material things, ada yang hubungannya tentang jabatan, ada juga tentang cinta. Pokoknya yang jauh akan semakin dekat keberuntungannya. Nine of Cups. Di sini ada sebuah kebebasan, freedom. So you have kayak gini. Saat kamu nanam sesuatu, itu akan tumbuh. Dan apa yang kamu tanam saat tumbuh, itu akan memberikan kamu kebahagiaan. Semuanya tentang seperti itu. Jadi, apa yang kamu lakukan kemarin, hasilnya nanti akan terlihat. Dari The Nine of Cups sendiri, aku ngelihatnya untuk aura, kan akan lebih terpancar. Istilahnya dari segi fisik kamu bakal lebih glowing lagi lah di situ. Dimana akan banyak yang ngedeketin. Jadi, kita harus tahu standar kita harus tahu kita tuh maunya apa. Jadi saat ada orang yang datang ke dalam hidup kita tidak sesuai sama prinsip, tidak sesuai sama apa yang kita mau, stop sana, jangan dekat-dekat gitu. Jadi harus tahu untuk itu. Jadi jangan semuanya kamu inviting ke dalam rumah kamu yang akhirnya yang tadinya rumah bersih jadi kotor. Okay? Dari Page of Cups, there's a romance. Ini bisa kamu yang bucin atau ada seseorang yang bucin sama kamu. Dari Page of Pentacles, it's like gini, kamu bakal confidence banget sama diri kamu sendiri, even though secara material things ya udahlah kita cukup. Cuman di sini ada sebuah keyakinan kalau kamu bakalan gaining sesuatu yang lebih besar, mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Page of Pentacles also ngomongin sebuah jalan yang harus tempuh, tapi juga ini ada guidance, ada yang bantu. Tapi yang lucu dari kalian adalah kalian memanifestasi sesuatu nih, tapi gak sadar saat opportunity itu datang. Kayak kamu meminta sesuatu, misalnya minta pekerjaan nih contohnya. Saat minta pekerjaan, ada tawaran pekerjaan, tapi malah dipertimbangkan gitu loh. Loh, kan kamu yang minta, kenapa gak diambil? Ini ada yang manifestasi soal pekerjaan juga. So, aku bakal lihat dari Oracle card. There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, like that in your process. I'm releasing my ghosts, I can speak the truth. Give me permission and protection to set people who watch this video. I want to know about what will happen. Message for the people who watch this video for April. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Okay. Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right. An important lesson is unfolding. Yang aku bilang, lakuin apa yang menurut kamu benar. Ya udah, ikutin aja intuisinya, ikutin aja feelingnya. Kamu kayak tahu sendiri loh. Jadi kalau kamu butuh validasi, mintanya sama yang di atas dulu. Nanti alam semesta akan memberikan sign, memberikan tanda-tanda. There's a divine order di sini. Ini artinya ada sebuah pelajaran yang sangat penting yang akan memberikan kamu banyak pengetahuan, dan di sini ada lesson yang unfolding. Jadi ada sesuatu yang akhirnya terungkap, akhirnya terbuka. Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Balik ke diri kamu seperti semula. Jangan banyak question, jangan banyak nanya, jangan banyak bingung. Karena kebingungan, anxious, kalau misalnya kayak kamu istirahat deh, terus kamu ngerasa kayak capek malah, atau ngerasa kayak you drain, kayak ada sesuatu yang draining, it means ada di mana kamu terlalu banyak mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya gak usah ditanyain. Itu bakalan ngerasain anxious sendiri. So, move back to wholeness, dimana
when you feel like okay, aku penuh nih, aku enough nih, kamu ngerasa diri kamu udah istilahnya it's like glass yang full lah gitu, kayak gelas yang terisi penuh. Di situ kamu akan nemuin power kamu sendiri dan kamu nggak bakalan questioning aku tuh harus gimana, aku tuh mesti gimana. Nanti kamu akan tahu sendiri. Okay? Message for people watch this video. What else do they need to know? Okay. Share new notes, life force, express your driving passion. Sensual and sexual power increase. Nah, nanti ada sexual power yang akan lebih gede lagi. Jadi akan lebih bergairah lagi soal kehidupan. But saran aku, kita tuh punya kemampuan buat targetin ke suatu. Jadi saat kita punya sexual power atau sensual power, kita nggak hanya targetin ke seseorang, tapi kita juga bisa targeting untuk project-project yang kita lakukan, seni-seni yang kita buat. Jadi when you do something, kalau punya passion, punya driving ya, itu bakalan kayak kamu, gimana jelasinnya, kayak you put magic in it. Kayak kamu bakalan kayak naruh sesuatu yang oke, itu tuh dirimu gitu. Terus di sini ada express your driving passion. Jadi coba di-express. Jadi cara untuk expressing gairah itu enggak, tadi yang aku bilang, enggak hanya ke seseorang, tapi bisa kita buat sesuatu. So, aku bakal lihat pesan dari Romance Angel karena ada love life di sini. So, message about love for the people who watch this video. Ada new love, a new person has a romantic feeling. Ada orang baru. I'm so happy for you. Kalau misalnya ada orang baru yang akan, yang tadi aku bilang, bisa kamu yang jadi bucin atau dia yang bucin, tapi ada orang baru yang bakalan hadir dalam kehidupan percintaan kamu. Ini bakalan menemukan romansa yang kemarin telah mati. Jadi yang tadinya kemarin kering, ngerasa kayak oh there's that, I feel that inside nih, aku gak ngerasa passion, aku gak ngerasa gairah soal percintaan, belah lah istilahnya. Tapi nanti akan ada sebuah gairah yang akan muncul di percintaan. So aku bakalan let the outcome of this situation. There's great guide, angel, divine power, like that in classes. Tell me about the outcome of the situation. Be careful ya, because there's a sensual energi di sini dan sexual power yang akan muncul dan meningkat. Kalau ada new love, hati-hati kalau misalnya hubungan hanya physical aja. Okay. Ada the strength. You have power to have your freedom. Di sini juga ada justice. Kenapa banyak banget? Ini aja. Oke. Jangan banyak pokoknya intinya jangan banyak bingung deh, jangan banyak nanya, jangan banyak ini gimana gitu. Pertama, nanti ada kekuatan diri kamu sendiri. Kamu bakal nyaman sama power yang sudah kamu punya, sama diri kamu sendiri. Dan di sini ada sebuah kestabilan. You have your own freedom dan kamu akhirnya nanti akan step out dari lingkaran-lingkaran yang membelenggu. Dan step out tuh dari keluar dari lingkaran yang membelenggu. Ada justice, ada keseimbangan, ada rahasia yang akan terbongkar. Ada juga keadilan. Ada sesuatu yang kamu manifestasi. Ini loh, kamu manifestasi sesuatu. Contoh ya, kamu minta, kalau ada di depan mata, ya udah, itu yang kamu minta. Terus jangan bertanya lagi kenapa ada ini, ada itu. Sebel aku. Karena di sini manifestasi. Latih untuk manifestasi. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, itu bakalan menjadi sesuatu yang nyata. Jadi be careful of what you wish for. Hati-hati sama apa yang kamu minta, karena harus ada konsekuensi dan tanggung jawab dari apa yang kamu minta. Dan di sini ada kesuksesan dibarengin sama orang-orang sekitar yang supportive. So this is your reading.
Thank you for watching. Kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut, bisa berpersonal reading. Kalau ini mau dibuatkan secara personal khusus untuk diri kamu, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.